Baik, kita mulai dengan jenis karya ilmiah. Itu apa saja ya, teman-teman. Jadi fokusnya hari ini sangat basic, yaitu tentang pengertian karya ilmiah secara umum, jenis-jenisnya, bahkan sampai ciri-cirinya itu seperti apa. Bahkan nanti kita lihat sistematika atau susunan karya ilmiah yang seperti apa sih yang harus kita kuasai sebagai mahasiswa. Dan nanti diakhiri dengan latihan untuk teman-teman semua memilih variabel yang sesuai tema jurusan ADP gitu ya. Nanti ada tema besar yang diperbolehkan jurusan kita sebagai landasan awal mengambil judul penelitian gitu. Lalu nanti kita akan breakdown ke dalam judul penulisan. Nanti ini jatuhnya output di mata kuliah karya ilmiah adalah makalah, ya. Jatuhnya adalah makalah outputnya, sedangkan di Metope nanti mungkin proposal penelitian gitu. Tapi kita juga akan hantarkan teman-teman membreakdown proposal penelitian gitu ya. Jadi nanti kita lihat bedanya, apa sih makalah dengan proposal itu seperti apa. Sebenarnya sudah pernah pasti ya, ketika dengan dosen lain, mata kuliah lain, itu pernah ada tugas kan biasanya di UASnya membuat makalah, nanti mengumpulkan terus presentasi gitu ya, yang dimana ada judulnya, lalu ada kata pengantar, pendahuluan, lalu ada teori, pembahasan, dan juga hasil hingga kesimpulan dan akhir dijilid dikumpulkan. Nah, makalah yang Anda buat yang mungkin pernah sebagai penugasan dosen di mata kuliah lain, entah itu individu atau kelompok, itu juga bagian dari karya ilmiah sebetulnya. Tapi dia jenis yang semi formal begitu ya. Yang sifatnya masih semi. Atau nanti ada juga esai yang cuman memberikan sebuah insight atau pendapat teman-teman ditulis dalam 250 kata satu lembar dikumpulkan di meeting terakhir atau di pembelajaran kelas terakhir sebelum penutupan kelas itu juga masuk karya ilmiah, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu karya ilmiah. Nah, kalau untuk pengertian secara umum, untuk pengertian karya ilmiah sendiri, ini merupakan kalau menggunakan KBBI ya, karya ilmiah itu karya tulis, teman-teman, atau kumpulan dari kalimat berisi tulisan-tulisan di mana tulisan itu berupa ide ya, isinya tuh ide, di mana ide itu juga merupakan kumpulan juga selain ide itu ada data dan fakta juga. Jadi dia memuat ide, memuat data, memuat fakta, hal-hal yang krusial yang saat ini terjadi, yang happening. Juga ini merupakan hasil observasi. Jadi data, fakta, dan sesuatu yang happening yang kita tulis berdasarkan ide-ide dan juga hal di luar sana, kita ramu, itu dari hasil observasi kita, teman-teman. Hasil kita melihat di tempat di mana kita akan menuliskan ide tersebut. Bisa aja kita melihat fenomena di satu tempat, baik itu di kantor maupun di masyarakat, kita gambarkan. Atau eksperimen juga bisa. Atau bahkan hasil wawancara kita tulis secara runtut, urut gitu ya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kajian metode ilmiah. Jadi intinya ada tata cara yang urutannya itu adalah baku. Jadi karya ilmiah itu adalah tata caranya tuh urut, teman-teman. Penulisan ide di mana memuat data, fakta juga dari hasil observasi, eksperimen, wawancara, bahkan kajian pustaka ya. Itu ditulis dengan prinsip-prinsip pendekatan ilmiah. Begitu kurang lebih. Dan nanti endingnya atau tujuannya adalah menyelesaikan sebuah permasalahan, memberikan masukan, memberikan sebuah saran, dan sebagainya. Hingga kita tahu sifatnya ini objektif dan faktual, bukan karena persepsi sepihak dari kita penulis. Tidak, tetapi nanti harus didasari oleh beberapa landasan teori ahli, beberapa landasan yang kita lihat di luar sana. Itu kita betul-betul tulis, bukan karena ini personal feeling atau point of view kita sebagai subjektivitas penulis. Jadi datanya bersifat objektif ya, teman-teman. Dan ingat karya tulis ini fenomena, artinya yang happening benar-benar ini permasalahan yang saat ini dihadapi oleh berbagai bidang.
Kalau kita bidangnya perkantoran atau bisnis, jelas nanti di bidang itu. Kalau di bidang administrasi, kita harus menulisnya karya ilmiah tentang administrasi. Nanti kita bedah ya. Tema administrasi itu apa saja? Mungkin ada SDM, mungkin ada terkait kinerja, motivasi, terkait budaya perusahaan, citra perusahaan, atau bahkan tentang karakter kepemimpinan. Nah, itu sesuatu yang fenomena yang akan kita tulis di dalam urutan-urutan kaidah yang ilmiah, menggunakan tata cara ilmiah. Itu disebut dengan karya ilmiah, teman-teman. Jadi ada kaidahnya, ada aturannya. Kalau tidak menggunakan aturan karya ilmiah yang baku, kita tidak bisa katakan itu hasil sebuah karya tulis ilmiah. Terkadang ada lomba waktu itu anak SMK, ya tingkat SMK kan, ada juga lombanya, entah tingkat nasional atau Jawa Tengah atau Jogja, itu lomba tentang penulisan karya ilmiah ya, karya tulis ilmiah. Ya, artinya tetap dia menggunakan kaidah urut, artinya kaidah itu aturan untuk menulis karya ilmiah. Jadi ada sistematika yang baku. Sistematikanya itu ya tadi ada pendahuluan, teori, ada pembahasan gitu ya, ada metode pembahasan dan kesimpulan saran. Itu udah kaidah umum teman-teman di karya tulis ya. Tapi nanti kita lihat karya tulis ini ke arah apa? Jurnal yang formal banget gitu ya, atau kalau untuk anak SMK biasanya makalah aja. Makalah berarti ini jatuhnya karya tulis ilmiah yang semi formal gitu ya. Dan tujuan penulisannya jelas tadi, misalnya membuktikan bahwa ini solusinya bisa memuat beberapa hal dari permasalahan yang kita ungkap di depan. Lalu kita juga bisa mentransformasi ide yang awalnya itu ide yang mungkin biasa saja, tetapi dengan adanya landasan teori jadi beragam solusinya. Dan di satu sisi sebagai penulis, kita akan terlatih untuk punya skill penelitian atau riset. Dalam bisnis pun nanti kalau kalian kerja di kantor, ada bidang riset dan development, biasanya nanti mau tidak mau juga harus ikut dan paham tentang kaidah riset, teman-teman. Entah nanti membuat laporannya, kalian menghitung ketika hasil surveinya sudah dikumpulkan, atau menyajikan laporannya. Nah, itu disebut dengan kaidah-kaidah penelitian riset. Semua bidang punya divisi riset ya, tidak hanya bisnis dan perkantoran, bahkan yang engineering juga punya, hukum juga punya, dokter juga punya, ada penelitian juga gitu ya. Bahkan banyak conference atau seminar itu adalah untuk mengumumkan hasil-hasil kajian fenomena yang butuh solusi nanti gitu dari salah satu pemikiran-pemikiran penulis dengan kaidah-kaidah ilmiah tadi, ada urutannya ya, membedahnya. Oke, dari sini yang mau ditanyakan sudah mulai paham ya kalau karya ilmiah itu tulisan yang isi ide, fakta, data gitu ya. Dari hasil sebuah observasi bisa, kajian pustaka bisa, dari wawancara bisa, atau gabungan dari semuanya juga bisa gitu ya. Di mana itu harus ada urutan aturan prinsip ilmiahnya. Kalau nggak ada prinsipnya nanti bukan karya ilmiah ya. Kita bilangnya mungkin hanya cerpen atau sifatnya yang imajinatif gitu. Karena ciri-ciri karya ilmiah sendiri itu satu harus urut, sistematis. Jadi sistematis di sini tuh ada pola yang tadi ya ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu harus diawali dengan sebuah permasalahan itu muncul kesenjangan dulu. Ada sebuah harapan visi misi tentang peningkatan penjualan di 10 tahun mendatang 1 M, tapi sekarang kok belum sampai nih, mau mau 10 tahun nih punya bisnis. Nah, itu pasti ada masalah gitu ya. Jadi diceritakan dulu di pendahuluan, belum mencapai target nih selama ini. Nah, itu artinya sistematis, ada sebuah problem yang diungkap di awal itu ya di bagian pendahuluan. Jadi harus ada pendahuluan dulu, ada introduction atau latar belakang. Itu yang dimaksud sistematis ya. Syarat karya ilmiah itu harus ada pendahuluannya ya. Untuk menyusun pendahuluan kita akan bedah nanti minggu depan. Lalu setelah ada pendahuluan tentu ada teori-teori yang mendasari. Harus ada ahli, pendapat ahli, juga tahun berapa pendapat ahli itu berbicara dan menuliskan hasil laporan pendapat ahli yang nanti kita kenal dengan jurnal penelitian. Ya mau tidak mau kalian harus bisa hunting jurnal penelitian, harus tahu caranya menemukan hasil penelitian para ahli, harus tahu Google Scholar, harus tahu Skyhub, harus tahu bedah ngehack jurnal yang
bahasa Inggris yang harusnya bayar jadi gratis. Nah, ini otomatis kita harus punya skill-skill ke arah sana dan nanti kita bantu gitu. Tentu saja melalui mata kuliah ini kita bedah semua satu-satu. Sampai akhirnya kalian bisa punya output bikin makalah gitu ya sebagai dasar membuat proposal penelitian lebih lanjut. Oke, itu sistematis. Lalu lagi adalah logis ya. Berikutnya adalah logis. Kenapa karya ilmiah harus logis? Tentu saja ini fenomena yang semua orang bisa melihat, mengiyakan, dan juga dialami di berbagai bidang. Kalau nggak logis atau sifatnya halu atau bahkan itu imajinasi, itu namanya novel Harry Potter, teman-teman ya. Ya memang itu bagus untuk menghasilkan uang, tapi jenisnya adalah karya yang bukan ilmiah. Jadi tidak bisa kita klaim sesuatu yang imajinatif, hasil pola pikir penulis itu disebut karya ilmiah. Kesannya memang sangat-sangat bisa dipercaya gitu ya, imajinasi itu bisa mungkin terjadi gitu. Tetapi kan dia tidak melakukan sebuah observasi yang nyata adanya, bagaimana setelah itu diwawancarai dari hasil observasi itu kita cross check kan tidak, tapi murni buah imajinasi si penulis itu sendiri, artinya tidak logis ya, tidak bisa masuk karya ilmiah ya. Untuk cerpen, fabel yang di Wattpad itu nggak bisa disebut karya ilmiah karena urutannya bukan dari pendahuluan, tiba-tiba flashback bercerita masa lalu gitu ya, pernah eh, misalnya pernah awalnya dulu susah dulu hidup, sekarang berkisah dia udah sukses, ada flashbacknya atau mungkin di masa sekarang ceritanya gitu ya, di pendahuluannya seperti itu dulu, terus nanti di tengah dia maju mundur alurnya. Nah itu bukan kategori karya ilmiah. Kalau karya ilmiah jelas ada pendahuluan, ada teorinya. Yang paling mendasari itu ciri-cirinya ada pendapat ahli. Udah jelas. Mau hasil riset dari universitas manapun, jurnal manapun itu ada gitu ya. Itu karya ilmiah. Termasuk nanti yang di artikel-artikel berita, artikel koran, artikel online gitu ya, yang mungkin di website-website sifatnya copywriting, tips, trik itu juga masuk karya ilmiah teman-teman. Tapi yang kategori populer, gitu ya. Kita nggak ke arah sana, kita tidak ke arah kategori populer karena itu di jurusan komunikasi yang membuat press release dan sebagainya itu terlalu sederhana dan bisa dilatih di mata kuliah mungkin komunikasi gitu. Lalu yang ketiga, ciri karya ilmiah yang paling mudah kalian temukan itu adalah objektif. Hasil pemikiran si penulis itu harus didukung oleh tadi ya, ahli, pendapat ahli dengan beberapa metode yang dipakai, apakah dengan cara deskripsi atau dengan hitungan kuantitatif, SPSS, hipotesanya kita duga kita uji gitu ya, kita uji dengan beberapa aplikasi uji hipotesis. Nah, itu objektif. Jadi hasilnya bukan dari kita personal feeling atau bahkan sudut pandang kita sebagai penulis, tetapi ada hasil-hasil langkah yang itu out of control kita, teman-teman. Sudah memang ada tata caranya gitu ya, udah ada alatnya yang untuk menguji kemana dia akan bergerak sebagai ending. Misalnya kita nggak suka hasilnya, aku mau hasilnya tidak berpengaruh Bu, atau hasilnya berpengaruh nih, pelatihan berpengaruh kepada kinerja. Tapi kok ternyata di PT ini saya cek nggak berpengaruh. Artinya ya memang harus ditulis nanti di kesimpulan tidak ada pengaruhnya. Mungkin PT ini punya fenomena dinamika yang lain. PT yang sedang kita teliti itu nggak harus sama dengan jurnal-jurnal yang lain. Artinya ini kan menambah hasanah. Bisa jadi dengan tipe karakter di perusahaan yang kita teliti ini punya hal yang berbeda. Jadi ditulis aja apa adanya. Itu ya, itu objektivitas. Lalu yang faktual, ini jelas memang ini lagi terjadi dan itu bisa saja terjadi tidak hanya di perusahaan yang kita teliti atau di satu objek yang kita teliti. Fenomena ini meluas terjadi dimanapun dengan hampir karakteristik yang sama. Misalnya sama-sama di perusahaan jasa, sama-sama menghadapi permasalahan motivasi atau demotivasi dari para karyawan mudanya gitu untuk bisa lebih semangat bekerja itu ternyata sebagai fenomena yang muncul ya seragam serentak mayoritas di perusahaan-perusahaan startup saat ini. Banyak karyawan yang muda itu motivasinya naik turun teman-teman. Nah ini lagi pusing tuh semua pimpinan ya gimana membuat motivasi anak muda ini karyawan-karyawan muda ini bisa terus konsisten gitu ya. Nah inilah fenomena teman-teman, nanti bisa dijadikan sebuah tulisan karya ilmiah yang menarik ya. Bagaimana eh, meningkatkan motivasi dan mempertahankan motivasi yang tinggi untuk bekerja gitu di perusahaan-perusahaan startup misalnya. Nah itu jadi sebuah karya ilmiah bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Kalau belum ada, kita lanjut terkait jenis karya ilmiah tadi sudah disinggung. Ada tiga yang utama. Pertama populer. Populer itu tadi dengan bahasa yang sederhana, singkat, bahkan bahasanya itu menarik dan gaul gitu ya, menggunakan embel-embel panggilan saat ini gitu, sis, bro, girls misalnya. Karena ini banyak dilakukan di media massa. Ini untuk penulisan artikel populer yang ada di media massa, baik online maupun yang cetak ya. Misalnya tentang tips, destinasi favorit di Jogja, makanan favorit di Jogja, atau tips untuk meningkatkan eh, semangat bekerja. Itu kan hal-hal yang sangat persuasif dan menarik ya. Bahkan ada juga nanti di dalam itu di artikelnya menceritakan atau membawa bukti-bukti ilmiah, misal berdasarkan penelitian dari Universitas Massachusetts untuk bisa membuat semangat dalam diri, tidak menunda pekerjaan itu ada 3 tips misalnya. Nah itu boleh. Itu artinya dia juga masuk karya ilmiah karena ada pendapat ahli yang dia cantumkan gitu ya. Lalu dia buat ekstraksi kesimpulan tentang karya ilmiah populer tersebut. Tapi kita tidak ke arah sana ya teman-teman untuk output mata kuliah ini. Kita outputnya ada di semi formal, yaitu membuat makalah, teman-teman ya, dan juga mungkin membuat esai. Tapi kalau esai, saya yakin untuk beberapa dosen sudah pernah melakukan penugasan seperti itu. Biasanya esai ini dilakukan 2 minggu atau 1 minggu sekali. Misalnya di akhir perkuliahan, dosen meminta teman-teman menuliskan pendapatnya di kertas gitu ya, lalu kertasnya dikumpulkan, ditulis 2 paragraf, lalu boleh pulang gitu ya, dikumpulkan boleh pulang. Nah, seperti itu biasanya. Atau ada pertanyaan terkait studi kasus atau insight apa yang Anda dapatkan di pembelajaran hari ini, silakan tulis dalam 1 paragraf berisikan 100 kata, ditunggu 15 menit, setelah submit boleh leave room, misal boleh living room. Nah, itu masuk kategori esai dan esai ini juga berkaitan dengan semi formal karya ilmiah gitu ya. Lalu yang kedua, contoh karya ilmiah untuk jenis yang semi formal adalah makalah, ya di mana makalah ini yang akan menjadi concern kita semua nanti sebagai output mata kuliah karya tulis ilmiah ini gitu ya. Nanti kita akan coba. Oke, jadi nanti kita akan membuat makalah di mana makalah ini akan menjadi basic sebagai karya ilmiah yang formal yang disebut dengan proposal penelitian atau pengantar TA teman-teman semua gitu ya. Jadi dia lebih mini alias lebih sederhana di mana bab per babnya itu lebih singkat sedangkan yang formal lebih kompleks. Nanti kita tetap ajarkan bagaimana membreakdown ke arah yang formal atau proposal penelitian gitu. Lalu untuk struktur karya ilmiah sendiri kurang lebih seperti ini ya strukturnya. Struktur atau sistematika. Yang pertama jelas ada judul, lalu mungkin butuh kata pengantar, tetapi tidak harus juga ada kata pengantar sih, kembali ke sistematika ya yang diminta. Kalau nanti ada pedoman, misalnya bikin TA, ada pedoman penulisan TA itu harus diperhatikan. Kita yang memperhatikan pertama itu yang harus diperhatikan ini ya judulnya, pendahuluannya, lalu urutannya apa, ada kerangka teorinya kah, atau ada metodenya, dan metodenya harus bagaimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nanti bikin laporan magang juga sama, perhatikan sistematikanya, karena pasti berbeda ya. Setiap kampus punya sistematika sendiri, cara mainnya sendiri. Jadi kita perhatikan cara main di institusi yang saat ini sedang kita jalanin, begitu. Nah, kurang lebih begini strukturnya yang paling sederhana dari yang semi formal atau ini makalah ya teman-teman. Ada metopennya, ada pembahasannya. Oke, nanti kita akan breakdown lebih lanjut setelah di pertemuan kesekian gitu ya satu persatu kita akan masuk seperti apa sih membuat pendahuluan yang baik, bagaimana membuat landasan teori yang baik, kerangka teori yang baik gitu ya. Tapi dari versi yang sangat sederhana, baru nanti ketika membutuhkan proposal kalian upgrade menjadi ke arah yang formal gitu ya. Hampir sama kok, polanya memang sama, mirip ya. Jadi lomba karya tulis ilmiah itu sebenarnya mereka membuat proposal penelitian itu. Tetapi yang dari versi yang sederhana sekali ya. Lalu untuk struktur karya ilmiah formal, nah di sini lebih detail lagi karena nanti bab yang namanya kerangka teori itu punya
tempat sendiri. Kalau yang di semi formal terkadang kerangka teori atau metodologi penelitian itu dijadikan satu di pembahasan, teman-teman. Nanti yang kita akan coba buat untuk makalah pembahasan itu di dalamnya sudah ada kerangka teori dan metopen yang sederhana ya. Untuk yang formal ini nanti yang dengan Pak Wahyu atau di metopen ya, teman-teman. Jadi ada sebuah pembahasan dan juga hasil penelitiannya itu tersendiri, sedangkan kalau di makalah pembahasannya jadi satu saja dengan hasil gitu ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, untuk kaidah kebahasaan atau tata cara bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu yang pertama harus diperhatikan cara menulis judul makalah. Jadi ingat ya, output dari karya ilmiah ini bikin makalah gitu ya, tapi terkait dengan tema besarnya ADP gitu. Tema besarnya ADP dan fokusnya adalah membuat kalimat dengan baik dan benar, koherensinya nyambung antar paragrafnya harus baik. Jadi fokusnya ke situ dulu. Itu ya, fokusnya adalah berlatih menulis. Bahasa sederhananya berlatih menulis, teman-teman. Berlatih menulis ide, menuangkan ide secara ilmiah dengan tema yang disepakati di jurusan. Nah, salah satu tema ada di judul ini, misalnya pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT Otsuka Indonesia. Nah, judul ini bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau mau pakai deskriptif, biasanya judulnya itu di kata depannya adalah pentingnya pelatihan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan, gitu saja. Nah, itu deskriptif. Jadi nanti kurang lebih teman-teman akan kita coba arahkan yang deskriptif dengan kajian-kajian yang teoritis saja. Jadi kalian sudah mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan tema atau variabel di ADP. Ya, untuk menulis judul tidak ada titiknya dan ini hurufnya juga harus kapital semua kecuali subjudul yang di dalam kurung. Ini yang besar adalah yang di kata pertama ya. Kecuali juga kata hubung seperti dan, untuk itu tidak boleh huruf besar. Jadi teman-teman harus belajar KBBI lagi, harus banyak baca contoh-contoh penelitian, jurnal supaya melihat kaidah yang benar dalam penulisan ilmiah. Denotasi untuk kebahasaan artinya ini adalah makna yang bersifat sangat faktual. Jadi ketika memberi contoh ya, memberi contoh ini artinya kan kinerja karyawan di sana itu ada gitu loh, bahwa di PT Osuka itu ada yang namanya pengukuran kinerja, bahwa di dunia ini di semua bisnis itu ada yang namanya pelayanan prima dan itu nyata gitu ya, terjadi sebagai sebuah masalah yang perlu dicari solusinya. Artinya ini merupakan hal-hal yang denotasi, yang faktual, teman-teman. Jadi ketika mengambil judul itu memang problem yang saat ini butuh solusi ya. Untuk bisa melihat sebuah problem, kuncinya harus banyak membedah atau kita men-scanning beberapa artikel jurnal atau bahkan artikel online berita, itu kita lihat fenomena ke SDM itu ke arah mana, fenomena marketing ke arah mana, bahkan sampai ke fenomena pelayanan prima tuh tantangan apa yang saat ini sedang dihadapi. Jadi kita melihat problem itu caranya membaca berita. Makanya penting banget setiap bangun tidur atau bahkan memulai aktivitas itu bukan terlalu lama di melihat chat, tapi teman-teman harus mulai mempunyai wawasan dalam diri. Sehari itu harus baca berita gitu ya, online berita gitu. Di portal berita ya, di CNN, misalnya di Marketers, kalau memang bidang teman-teman itu marketing ya, di marketers.com misalnya, atau di BBC, atau bahkan nanti di Kompas gitu ya, di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi teman-teman tahu yang sedang terjadi, yang krusial saat ini, yang sedang dihadapi ekonomi, bidang ekonomi bisnis itu apa sih itu yang saat ini sedang dicari solusinya, sudah dipecahkan bersama. Nah, disinilah akan jadi bekal buat menulis sebuah karya tulis ilmiah itu sendiri yang mengarah ke skripsi bahkan nanti ya. Untuk kata baku juga perlu diperhatikan lagi-lagi, apalagi nanti ada yang memang dia serapan bahasa Inggris. Misalnya dari filing kabinet gitu ya, tentang kearsipan nih, misalnya teman-teman ingin melihat proses implementasi gitu ya, melihat implementasi atau pentingnya kearsipan elektronik gitu di Pemda atau
di Imigrasi Jogja begitu. Nah, otomatis nanti ada pembelajaran istilah-istilah serapan bahasa Inggris. Hati-hati dengan istilah itu karena ada bahasa baku yang harus disepakati ya, termasuk pun di bahasa Indonesia. Artinya belajar KBBI ulang itu perlu. Tetapi tidak usah harus sampai detail, sampai harus baca grammar ininya enggak. Dengan membaca contoh, melihat contoh skripsi, melihat contoh jurnal, artikel, baca artikel portal berita, itu kalian sama saja belajar bahasa Indonesia. Itu tadi, nggak akan kalian bisa cepat nulis dengan baik kalau nggak pernah banyak baca. Orang yang sedang diproses skripsi, sedang diproses menulis, itu kuncinya cuma satu kok, banyak baca. Ketika kamu nggak kuat baca, nggak banyak baca, durabilitas kita membaca kurang, kiamat menulis, udah itu aja. Semakin anak ini cepat menulis, baik, berarti dia kuat baca. Itu kuncinya. Harus mulai menanamkan banyak baca ketika berproses penulisan. Karena kita kosong kepala, mau ngeluarin apa, mau nggak ada isi yang dibaca. Intinya gitu logikanya. Oke, jadi mulai detik ini, mulai di pertemuan ini, mulai sudah untuk mengambil wawasan sebanyak mungkin di luar sana terkait tema. Itu ya, terkait tema. Dan udah mulai menyusun habit tentang membaca berita-berita gitu di luar sana itu problem apa yang sedang terjadi gitu terkait bisnis dan perkantoran gitu ya, atau ekonomi. Nah, untuk istilah-istilah yang ada definisi tertentu itu perlu ada beberapa rujukan pendapat ahli. Misal kita ingin menginformasikan istilah deskripsi, penelitian, itu kita ambil dari ahli Metopen, misalnya Pak Sugiono di tahun 2017, gitu ya, kita jelaskanlah deskriptif research itu apa, itu ya. Nah, itu salah satu cara mendefinisikan beberapa istilah. Nah, ini kita contohkan untuk karya ilmiah bersifat makalah ya. Untuk contoh makalah, ini adalah karya ilmiah semi formal, ini yang akan teman-teman buat sebagai output dari mata kuliah ini. Nanti teman-teman sampai ke UTS adalah mencoba membuat makalah dengan satu variabel yang teman-teman pilih dari tema ADP. Nanti kita akan breakdown tema ADP itu apa saja. Mohon lebih konsentrasi lagi, diperhatikan lagi, karena ini menjadi bekal ke depannya buat teman-teman bergantung cepat atau tidaknya menyelesaikan TA gitu ya. Nah, ini contoh tentang kata pengantar terlebih dahulu, karena ini sebagai awalan bahwa makalah itu seperti ini gitu ya. Nah, makalah misalnya gini, tentang peningkatan kinerja karyawan di perusahaan jasa, atau nggak usah pakai di perusahaan jasa deh. Misalnya tentang peningkatan kinerja karyawan atau cara meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan gitu aja. Nanti dalam kurung untuk judulnya adalah kajian teoritis tentang kinerja karyawan gitu. Jadi ini intinya kalian mencari teori tentang kinerja karyawan. Bu, membuat kata pengantar seperti apa? Ini sangat template ya. Kalian cari di Google, kalian kopas masukin boleh. Mau kalian tambahi, mau modifikasi boleh, silakan gitu ya. Kata pengantar ini sangat template. Tetapi yang berbahaya ketika skripsi nanti bukan kata pengantar, tetapi kata persembahan. Biasanya nanti di skripsi itu ada kata persembahan dan nama untuk pacar. Saya sarankan nggak usah dimasukin lah ya. Takutnya nanti kalau kalian sudah berumah tangga malah jadi kisruh. Karena kalau masih pacaran tuh belum pasti. Jadi yang dimasukkan di persembahan itu yang udah pasti aja ya. Seperti nama orang tua, nama pembimbing gitu ya, nama ketua jurusan gitu. Sesuatu yang belum pasti jangan dimasukkan dulu. Nanti pamali intinya gitu. Lalu yang berikutnya adalah untuk kata persembahan. Kalau tata cara mainnya di instansi kita ya, di jurusan kita itu selain pacar yang mungkin agak dihindarin adalah inspirasi dari artis gitu ya. Misalnya skripsi ini terinspirasi dari artis tertentu. Waktu itu ada yang Blackpink masuk gitu kan, ada juga NCT masuk, BTS masuk. Terus sampai protes sih mahasiswanya, Bu, di jurusan kampus saya apa di kampus lain boleh. Aduh, aturan main kita beda. Itu mungkin aturan mainnya juga beda ya. Jadi untuk amannya kita ikutin aturan main kita aja lah. Yang penting kita selesai gitu kan. Malah jadi bulan-bulanan nanti ya, repot. Nah, mendingan kita ikutin aja cara cepetnya lah gitu. Ya, untuk hal-hal seperti itu kan remeh-temeh, jadi nggak usah terlalu dibawa perasaan. Kalau nggak diperbolehkan ya nggak usah. Nanti kita cari sendiri lahan lain ya yang di mana itu diperbolehkan. Intinya gitulah teman-teman. Lalu berikutnya untuk daftar isi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini yang teman-teman akan buat ya. Sampai di penghujung kelas ini nanti ada tiga tipe
tugas atau latihan yang teman-teman harus submit minggu depan gitu sebagai syarat untuk bisa masuk ke pertemuan dua gitu. Karena kita sifatnya itu bertahap untuk karya ilmiah dan juga metopen. Jadi ada skill yang memang harus dikuasai di awal, di basic, lalu nanti naik level 2 3. Jadi sifatnya berjenjang. Setiap pertemuan ini berjenjang teman-teman. Karena ini sebagai bekal untuk TA dan laporan PIT, PIM. Karena kalau nggak bisa bikin laporan, nggak bisa nanti bikin TA. Nggak bisa bikin TA, nggak lulus. Jadi seperti itu. Karena ini harus skill yang bertahap dan harus bisa. Gitu ya. Ini daftar isi. Yang pertama itu ada bab satu pendahuluan. Ini template biasanya tidak berubah. 1.1 itu selalu latar belakang. 1.2 ini rumusan masalah. 1.3 adalah tujuan penulisan. 1.4 manfaat penulisan. Nah, ini adalah bab satu pendahuluan untuk makalah. Nanti bab satu pendahuluan untuk skripsi, TA, dan proposal penelitian agak sedikit beda. Ada yang disebut identifikasi masalah di 1.2. Lalu ada 1.3-nya tuh rumusan masalah, ada 1.4-nya pembatasan masalah gitu ya. Nah, itu nanti berbeda. Itu breakdown untuk yang formal. Sekarang kita belajar untuk yang semi formal atau makalah yang sangat simple. Karena fokus kita bikin kalimat dulu deh. Kita belajar bikin pendahuluan dulu, bikin satu paragraf yang baik dulu. Fokusnya itu. Kemarin pesannya kami berdua, saya dengan Pak Wahyu adalah membekali teman-teman di karya tulis ini menulis yang baik dulu. Jadi kita buat formula yang sangat sederhana. Bikin latar belakang itu setidaknya harus bunyi dulu lah gitu. Kalau nggak bunyi, biasanya nanti pembimbing akan sulit meloloskan untuk ke step berikutnya. Kok kamu masih bab satu terus sama satu semester? Artinya anak ini tidak bisa nulis, udah itu aja. Pasti anak ini tidak bisa nyambung dengan kemauan pembimbing, nggak dapat sinkronisasinya. Pembimbingnya minta A, kok ekspektasinya belum dipenuhi terus gitu kan. Nah ini yang sulit, mungkin metodenya dia nggak paham, mungkin juga catch up-nya lama, sulit, menyerah, cari kerja yang lain, nggak lulus-lulus, akhirnya mau DO. Biasanya gitu, karena banyak kesenjangan yang itu terlalu lama untuk mereka teman-teman pahami yang seharusnya sekarang bisa dipahamin. Itu ya, nanti kita belajar nulis dulu deh yang rapi, yang runtut untuk bekal TA teman-teman, terutama di pendahuluan yang paling sulit. Lalu yang bab 2 itu adalah tentang pembahasan. Nah, di sini kan makalah ya, ingat ini makalah, artinya ini semi formal yang lebih sederhana daripada proposal penelitian. Nah, untuk pembahasan ini merupakan representasi dari judul. Jadi pembahasan di sini ada poin yang disebut 2.1, yaitu pengertian kinerja karyawan. 2.2 jenis-jenis kinerja karyawan. 2.3 teori kinerja karyawan. 2.4 cara meningkatkan kinerja karyawan. 2.5 manfaat dan tujuan penilaian kinerja karyawan. Artinya, ini semua 2.1 sampai 2.5 itu adalah isi dari judul. Kalau judulnya peningkatan kinerja karyawan, artinya harus ada pembahasan terkait dengan kinerja karyawan, terutama cara meningkatkan, gitu ya. Tetapi juga harus ada teori tentang pengertian dulu, ada teori tentang manfaatnya, mungkin kinerja, ada teori tentang peran kinerja, boleh gitu ya. Untuk pembahasan, baik 2.1, 2.5 itu sangat modifikasi dan sangat kreatif, sangat bergantung kreativitas penulis. Gitu. Misalnya mau menilai tentang atau mau nulis tentang pelayanan prima gitu ya. Pentingnya pelayanan prima untuk meningkatkan citra perusahaan di era digital misal. Itu karya ilmiah tuh judul-judul karya ilmiah tuh. Nah, nanti 2.1 bisa pengertian tentang pelayanan prima, 2.2 tujuan pelayanan prima, 2.3-nya tentang manfaat gitu ya, bisa tentang caranya, bisa tentang hambatannya, nanti 2.5. 2.6 bisa solusinya gitu ya, solusi meningkatkan. Nah, sangat bergantung kreativitas dari penulis untuk pembahasan teman-teman. Tapi intinya pembahasan itu harus bisa merepresentasikan isi makalah dan judul dari makalah atau judul dari penelitian teman-teman. Itu. Nanti jangan bingung ketika lihat contoh skripsi kok bab 2-nya bukan pembahasan. Lah iya yang beda bab 2 yang pembahasan itu kan makalah gitu ya, mini proposal yang sangat mini ya, bahkan bukan proposal mungkin. Justru kalau di proposal penelitian atau yang karya ilmiah formal, bab 2 itu kerangka teori, teman-teman ya. Kerangka teori atau kita bilangnya literature review atau disebut landasan teori. Nah, sedangkan di makalah, pembahasannya teman-teman itu adalah teori semua malah nanti isinya.
2.1 pengertian kinerja. Nanti kalian cari teori ahli, pendapat ahli terkait definisi kinerja karyawan. Mungkin nanti 7 ahli, 10 ahli, masukin di situ semua. Habis itu berikan contohnya gitu ya, bahwa kinerja itu seperti apa sih yang ahli maksud gitu ya. Lalu kalian nanti berikan analisisnya. Itu baru 2.1. Lalu nanti ada jenis-jenis kinerja. Tuh, nanti ada contoh jenis A itu kayak apa kalau di kantor, jenis B menurut Bapak ini, menurut ahli ini. Nah, itu pembahasan, teman-teman. Nanti ada caranya. Melakukan pembahasan itu ada struktur urutannya. Oke. Setelah itu, sorry ini bab tiganya penutup. Salah tulis ya, bab tiganya penutup, yaitu simpulan, saran. Baru daftar pustaka. Oke. Nah, ini kita berikan contoh untuk pendahuluan atau latar belakang. Nah, di sini karena judulnya peningkatan kinerja gitu ya karyawan di perusahaan gitu ya. Cara meningkatkan kerja karyawan di perusahaan. Bisa bercerita tentang kinerja itu apa sih pentingnya bagi karyawan itu sendiri. Mengapa kinerja itu penting gitu ya. Bagaimana kinerja bisa ada korelasinya dengan perusahaan. Nah, untuk membuat paragraf-paragraf dalam pendahuluan itu ada susunannya, teman-teman, ada kerangkanya, ada caranya. Seperti menyusun piramida yang terbalik dari umum ke khusus dulu, deduktif. Nah, ini ibarat teman-teman ini sedang belajar arsitektur dari penulisan sebenarnya. Kalian sedang membangun rumah atau membuat bangunan dan kalian belajar bagaimana membuat rangka yang baik. Sedangkan bahannya, catnya, warna-warninya, dekornya itu tergantung masing-masing teman-teman punya style. Mau dibikin minimalis, tropical, mau dibikin industrial, itu terserah gitu ya. Tetapi kita ajarkan cara bikin rumah yang baik itu harus seperti apa fondasinya yang paling basic kayak gitu. Ibarat seperti itulah kalau bikin penulisan karya ilmiah. Bedanya mereka fisik, kita tulisan gitu teman-teman. Oke, ini pendahuluan tetapi yang sangat basic dan mungkin ini hanya contoh. Pendahuluan itu lebih kompleks ya dari ini ya. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, ini merupakan sebuah pertanyaan penelitian atau pertanyaan dari apa yang akan dibahas di bab 2 ya, di pembahasan di makalah. Kalau judulnya tentang peningkatan kinerja ya kita akan bedah dulu sih tentang apa itu pengertian kinerja. Nanti menjawabnya adalah dari pembahasan tadi kan ada ya 2.1-nya adalah pengertian kinerja. Ya udah berarti di rumusan harus tanya dulu nih apa pengertian kinerja. Nanti kan pertanyaan ini akan dijawab di pembahasan. Jadi setiap yang akan dibahas di pembahasan di sini harus dibuat rumusannya dulu, dibuat pertanyaannya dulu. Pertanyaan ini akan dijawab di pembahasan. Gitu ya. Kurang lebih gitu deh. Gampang kok teman-teman kalau sudah lihat contoh, teman punya inspirasi, punya bahan, nanti tinggal disusun. Ini seperti menyusun puzzle, bikin bangunan. Bedanya karena kita belum memulai dan nggak tahu, kabut semua di kepala, jadi bingung, pusing gitu, karena belum pernah. Makanya kita pelan-pelan mencoba. Oke. Untuk tujuan penulisan ya jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan. Kalau pertanyaannya apa pengertian kinerja ya jawabannya adalah untuk mengetahui pengertian gitu ya. Apa aja macam-macam indikator atau ciri kinerja karyawan yang baik ya jelas tujuannya setelah dibahas ya supaya tahu macam indikator kinerja karyawan yang baik. Lalu untuk manfaat penulisan rata-rata template sih. Rata-rata template banyak yang kopas tapi ya hati-hati kalau kopas variabelnya diganti. Masih kadang kalau Kopas punya kakak tingkat variabelnya masih yang variabelnya kakak tingkat ya. Punya kalian udah beda judul lupa nggak diganti. Misalnya yang kakak tingkat tentang pelayanan prima ya kalian kinerja nggak diganti kinerja. Lah itu ketahuan kalau Kopas. Boleh Kopas tapi rodok pinter dikit gitu loh. Nah itu rata-rata yang kurang konsentrasi. Nanti malah malu ke bawah-bawah sampai sidang gitu kan. Ya banyak yang sampai ke bawah sidang teman-teman. Mungkin juga pembimbing nggak mendetail ya ininya apa koreksiannya ya karena sangat sibuk. Lalu bab 3 untuk penutup. Nah, penutup ini juga ada cara tata aturannya gitu, membuat dalam bentuk paragraf dan bagaimana menyimpulkan dari pembahasan. Karena ini peningkatan kerja karyawan ya kita jawab secara sederhana rumusan masalah yang sudah dibahas nanti.
Untuk saran juga ada template-nya ya. Nanti kita akan ajarkan membuat saran yang baik. Itu adalah difokuskan kepada hal-hal yang perlu perbaikan ya, yang masih banyak kekurangan. Terakhir, daftar pustaka yang harus ada di makalah. Nah, ini harus hati-hati. Teman-teman, saya pesen banget ya yang masih komputernya masih error, laptopnya masih suka rusak-rusak, masih gantian-gantian kayak gitu. Mulai sekarang coba ya diperbaiki, mulai dibenahi. Nanti kalau kalian bikin daftar pustaka itu nanti kalau pakai apa skripsi ya bikin laporan harus pakai Mendeley loh. Mendeley nanti kita ada pertemuan khusus mungkin di tengah-tengah ya atau bahkan mau selesai makalah gitu, mau mau mengumpulkan makalah baru saya memberikan Mendeley tentang menyusun daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan Mendeley dengan EPS style. Nah, di sini harus punya laptop yang setidaknya bisa dikasih diinstal Mendeley ya, Mendeley desktop. Karena udah jadi syarat sih di jurusan gitu. Untuk sidang harus pakai Mendeley ya. Untuk daftar pustakanya. Jadi harus sudah pakai. Ada yang kemarin nggak bisa sidang karena ngurusin Mendeley dulu. Itu padahal ini bisa diselesaikan, dicicil di awal waktu bikin bab 2 waktu bikin landasan teori, teman-teman. Ada juga yang mau daftar sidang malah ketahan karena revisi sidang karena belum pakai Mendeley kan banyak banget loh daftar pustaka itu bahkan bisa 1 hari loh ngurus daftar pustaka kalau belum pakai Mendeley di awal ya ini butuh beberapa konsentrasi yang disiapkan dari sekarang teman-teman. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Silakan, ini udah mulai pengarahan tentang latihan dan tugas nih. Ini cepet aja kok, materinya cuman ini aja sih, kita banyak latihannya soalnya. Aman? Nggak masalah, ada yang Aman, Bu. oke. Wes pokoknya ngantuk-ngantuk ning tetep konsentrasi lho ya. Iki mata kuliah sing basic pengantar kalian mbuh cepet skripsi apa ora iki. Yo, lanjut untuk memilih tema. Saat ini tema di ADP itu ada 2 sih untuk D4 yang nanti kita bedah. Terus bagaimana menyusun daftar isi. Jadi nanti latihannya teman-teman hunting variabel dari tema ADP, lalu membuat judul makalahnya menggunakan cover ya basic cover. Setelah itu bikin daftar isinya sebagai kerangka untuk menulis makalah. Jadi daftar isi itu kerangkanya menyusun bangunan rencana awal master plan-nya itu di daftar isi. Dan setelah itu di minggu berikutnya teman-teman menyusun eh, pendahuluan. Jadi minggu depan kita breakdown membuat latar belakang yang baik dan mungkin nanti ada prakteknya di minggu ketiga ya untuk pendahuluan ya. Ini belum nulis sih teman-teman baru hunting tema ya. Oke, saya tunjukkan seperti apa tema di jurusan yang harus diikuti, jadi tidak keliru ya. Oke, udah bisa terlihat, udah tampil ya. Udah, Miss. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, hati-hati, tolong diperhatikan di layar. Ini adalah tema dari jurusan kita di ADP. Yang pendidikan tidak buat D4 ya. Yang tema pendidikan itu untuk S1, jangan sampai mengambil tema kependidikan. Oke. Lalu yang diperbolehkan apa saja? Yang pertama adalah kewirausahaan yang kita kasih stabilo kolom warna kuning ya. Tema kewirausahaan atau entrepreneurship itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, tema administrasi. Itu ya, diperbolehkan. Nah, tema administrasi meliputi apa saja gitu ranahnya. Ranahnya meliputi sumber daya manusia, kearsipan, tata kelola arsip, kearsipan elektronik, itu boleh. Kesekretarisan, itu diperbolehkan. Itu ya, itu tema. Tapi ada tema yang tidak diperbolehkan, teman-teman, yaitu tema manajemen. Oke, perhatikan baik-baik ya. Tidak saya tulis, biar teman-teman perhatikan. Yang tidak diperbolehkan tema manajemen yang sangat spesifik. Seperti apa itu manajemen spesifik yang tidak diperbolehkan untuk sebagai judul tugas makalah atau bahkan nanti untuk TA?
Kalian pasti ingat atau silakan diingat-ingat lagi di mata kuliah administrasi bisnis tentang kedudukan administrasi, manajemen, dan organisasi. Oke. Nah, administrasi dan manajemen itu sudah beda ranah, gitu ya. Tapi kalau di sini saya lihat ada variabel manajemen stres masih boleh ya, teman-teman. Yang tidak diperbolehkan adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan variabel-variabel keuangan gitu ya. Misalnya meneliti tentang profit penjualan gitu terkait dengan ROE, ROI, bagaimana falas. Terus manajemen mutu juga nggak boleh karena itu khusus ISO gitu ya. Manajemen pendidikan juga nggak boleh gitu ya. Kalau misal tata usaha itu pasti diperbolehkan ya kinerja masih boleh. Kalau manajemen yang sifatnya dipelajari oleh jurusan manajemen gitu ya di mata kuliah manajemen itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai besok bikin judul proposal ke dosen pembimbing, ternyata sudah capek-capek janjian ketemu, judulnya beda tema gitu ya. Judulnya tidak boleh dipakai. Kan eman-eman ya rugi, udah ketemunya susah gitu kan, yang seharusnya kita tahu dari awal. Oke, sudah paham? Sekarang kita breakdown. Untuk tema kewirausahaan ya, itu ada contohnya untuk variabel-variabel terkait tema kewirausahaan. Oke, kewirausahaan adalah tema, sedangkan yang di dalam kolom ini adalah variabel. Jadi, variabel ini self-driven, minat wirausaha, lingkungan keluarga, lingkungan belajar, entrepreneurship, pendidikan kewirausahaan ya, modal misalnya. Terus nanti ada ini apa? Macam-macam ya, lagi bertahan dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah variabel-variabel yang menjadi fokus dari penelitian atau fokus masalah yang akan kita tarik menjadi judul gitu ya. Jadi, teman-teman wajib tahu variabel apa saja sih untuk tema kewirausahaan dan administrasi. Di administrasi ada variabel penelitian atau fokus masalah terkait budaya perusahaan, visi misi perusahaan itu budaya ya teman-teman. Terkait dengan budaya inovatif, aturan, tata tertib itu budaya. Beban kerja itu juga masuk, tapi beda ya, bukan budaya. Ya, ada manajemen stres, ada manajemen waktu, ada kinerja pegawai, ada tata kelola arsip, leadership, dan sebagainya. Oke, itu dia variabel administrasi. So, untuk latihan minggu depan, dan minggu depan sudah langsung dikumpulkan loh ya. Berarti latihan minggu ini adalah teman-teman mencari sebanyak mungkin variabel-variabel yang terkait tema KWU dan administrasi. Nanti silakan download Excel dari tugas ini ya sudah saya berikan linknya. Nanti saya share linknya di grup WhatsApp. Sudah saya letakkan di Google Classroom untuk link tugasnya. Jadi download Excel ini, lalu teman-teman tambahkan variabel dari KWU dan administrasi sebanyak mungkin yang kalian temukan gitu ya. Caranya menemukan kalian masuk ke Google Scholar atau bisa googling langsung, bisa masukkan kata kunci, contoh variabel bidang kewirausahaan, atau contoh variabel penelitian bidang SDM misalnya. Atau teman-teman masuk ke Google Scholar, nanti saya tunjukkan cara hunting jurnal di Google Scholar ya. Di Google Scholar itu kalian bisa masukkan tentang variabel administrasi atau variabel SDM begitu caranya. Nanti muncul banyak banget tuh judul-judul penelitian yang itu di ranah SDM teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk latihan pertama, mengidentifikasi variabel terkait tema ADP biar nanti teman-teman tahu mau bikin judul penelitian ki sing ngendi ngono lho. Oke, selanjutnya setelah nanti sudah dapat banyak itu listnya
banyak ya boleh lebih dari 10. Ada yang dapatnya kemarin 20 itu banyak banget. Nah, kalau sudah dapat silakan nanti dipilih. Tuh ya, dipilih dari setiap tema. Misalnya di KWU nih, milih 2 saja variabel yang ingin teman-teman fokuskan nanti. Tuh ya. Misalnya di sini saya beri contoh. Yang kalian pilih nanti beri warna hijau ya. Ini yang variabel minat dan lingkungan. Saya beri warna hijau karena mau saya fokuskan untuk saya tarik menjadi judul makalah atau judul proposal ke depannya. Jadi warna hijau ini nanti sebagai bekal hunting contoh jurnal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga sebagai awal untuk menulis makalah dan juga proposal. Biasanya nanti Pak Wahyu juga akan meminta kalian membuat proposal. Nah, itu temanya kalian sudah harus tahu sendiri, sudah harus memilih variabel sendiri. Begitu ya. Nah, ini basicnya saya kasih tahu cara memilihnya. Perkaya diri dulu tentang variabel terkait tema. Jangan sampai kesasar ada tema administrasi, apa ada variabel administrasi, kalian sangka itu kewirausahaan. Jadi harus paham, teman-teman. Oke, untuk administrasi juga dipilih 2 variabel yang kalian akan fokuskan ke depan atau itu berdasarkan passion kalian juga boleh atau berdasarkan banyaknya teori ahli atau jurnal penelitian yang ada di Google Scholar nih terkait kinerja banyak nih, terkait budaya banyak nih gitu ya. Kalian boleh kasih warna hijau. Oke. Nah, setelah dikasih warna hijau, saatnya kalian hunting jurnal bahasa Indonesia. Nah, caranya seperti ini untuk hunting jurnal bahasa Indonesia ya, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke Google Scholar. Nah, kalian masuk di Google Scholar, scholar.google.com. Masukkan kata kuncinya adalah salah satu saja variabel yang kalian kasih warna hijau di salah satu tema. Misalnya kalian ingin mencari tentang kinerja pegawai. Menggunakan penelitiannya deskriptif. Jadi saya sarankan pakai penelitian deskriptif saja ya teman-teman. Karena untuk yang kuantitatif itu nanti di Metopen karena lebih sangat mendetail ya. Nah, ini nanti menemukan nih misalnya peran pemimpin meningkatkan kinerja pegawai. Tetapi ini deskriptifnya adalah peran pimpinan ya. Bisa saja tapi di sini eh, kinerjanya. Nanti silakan kalian download gitu ya. Kalian download, milih salah satu ya. Ini kan jurnalnya banyak banget nih daftar isi gitu kan. Nah, nanti kalian bisa download lalu di-upload di tugas sebagai bukti bahwa saya sudah menemukan jurnal bahasa Indonesia terkait dengan salah satu tema, salah satu variabel dari tema yang saya ingin fokuskan. Jadi mengambil 3 ya, 3 jurnal bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini yang muncul adalah artikel jurnal artikel ya, jurnal artikel penelitian. Nah, jurnal artikel penelitian ini punya tahun ya, tahun terbit. Jadi saya sarankan kalian merubah dulu custom range dari tahun 2017 paling minimum, boleh 16 boleh sih. Ada beberapa pembimbing yang menginginkan 3 tahun terakhir, ada yang menginginkan 5 tahun terakhir, ada yang menginginkan 7 tahun terakhir. Jadi caranya teman-teman hati-hati ketika minta landasan teorinya 5 tahun terakhir yang kalian lakukan adalah hunting jurnal dan membuat custom range-nya menjadi 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Jadi saya sarankan amannya itu adalah 2017 gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang di 2006 atau di 2002. Memang diperbolehkan yang jadul-jadul ya sumbernya, tetapi hanya yang babon alias yang teori awal muncul. Misalnya teori administrasi yang awal muncul itu Deliangki itu boleh. Itu ya teori awal muncul itu sangat diperbolehkan pakai dasar-dasar landasan teori yang jadul itu nggak apa-apa.
Kalau memang dia terbaru, otomatis kita harus cari yang baru karena yang lama pasti sudah ada antitesis atau perbaharuan hasilnya sudah dikritisi, dilengkapi dengan yang baru. Makanya kita minta yang 5 tahun, 7 tahun terakhir. Lalu kalian bisa cek nanti, mungkin dicek satu-satu di bagian abstraknya ya. Nah, kalau seperti ini pengaruh, pengaruh, pengaruh ya. Artinya ini adalah kuantitatif ya teman-teman. Nah, kalau memang kalian ingin mendapatkan jurnal yang kualitatif dan deskriptif yang tidak angka, itu biasanya kata depannya adalah analisa gitu ya, atau kata depannya implementasi, atau faktor-faktor yang mempengaruhi, nah, atau cara meningkatkan. Itu semua metodenya rata-rata bukan kuantitatif. Misalnya analisis faktor-faktor. Kalau ini literatur review, teman-teman. Beda ya. Nanti kalau literatur review itu adalah kumpulan kajian pustaka gitu ya, analisis pengaruh faktor-faktor. Nah, ini kurang lebih deskriptif kalau nggak salah. Cara ngeceknya adalah kita harus masuk ke jurnal tersebut, portal tersebut, lalu kita lihat abstraknya, lalu kita ambil ya untuk laporannya. Setelah itu kita upload. Nanti saya akan cek minggu depan satu persatu di Google Classroom untuk melihat teman-teman sudah menemukan jurnal yang benar atau belum gitu. Atau kalian menemukan jenis pendekatan hasil penelitian yang seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, ini caranya ya, cara ngunduhnya seperti ini. Nanti diambil dan kalian wajib punya database jurnal penelitian sendiri mulai dari sekarang sebagai bekal untuk menulis tugas akhir atau mata kuliah Metopen. Nanti kalau ada tugas dari Pak Wahyu, semisal disuruh membuat proposal, otomatis nanti dari tugas saya yang makalah di-upgrade menjadi proposal bisa menggunakan judul yang sama yang kalian ajukan ke saya. Jadi nanti bisa satu tugas untuk dua dosen gitu ya. Kita akan tetap saling melengkapi ya teman-teman. Tapi di saya yang versi sangat sederhananya gitu ya. Oke, ini menggunakan deskriptif ya teman-teman di abstraknya. Tidak ada metode yang digunakan, tapi kita bisa asumsikan analisis faktor-faktor ini bisa deskriptif atau bahkan, oh ya ini deskriptif, hanya menjelaskan ya tidak ada angka. Oh, ini X ya. Oh, ini kuantitatif berarti. Oke, yang penting teman-teman sudah mencoba tidak apa-apa, tapi saya sarankan untuk kata depan dari judul jurnal kalau bisa jangan yang pengaruh ya, tetapi faktor yang mempengaruhi atau analisa begitu. Nanti biar tidak bersamaan dengan yang kuantitatif, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk hunting jurnalnya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Berarti latihannya untuk minggu ini teman-teman adalah hunting variabel sebanyak mungkin terkait dua tema, yaitu KWU dan administrasi, lalu memilih dua variabel dari tiap tema. Nanti kalian fokuskan salah satu saja yang akan kalian masukkan menjadi kata kunci untuk mengambil 3 jurnal bahasa Indonesia. Misalnya mau ngambil tentang leadership, ya udah berarti cari jurnal leadership bahasa Indonesia atau kepemimpinan ya bahasa Indonesia 3 saja yang deskriptif atau pendekatan yang kualitatif karena untuk makalah ini nanti metodenya sangat teoritik dan sangat deskriptif, yang sederhana ya, tidak menggunakan uji SPSS, tidak pakai SEM, tidak pakai analisis faktor seperti di kualitatif, tidak perlu wawancara, tidak turun ke lapangan karena jatuhnya kajian pustaka saja atau karya ilmiah semi formal gitu ya. Jadi kita butuh teori teman-teman. Jadi teman-teman kalau butuh teori artinya jurnalnya harus deskriptif atau kualitatif begitu, tidak yang kuantitatif. Oke, setelah mendapatkan jurnal dan kalian submit nanti ya, berarti kan ada Excel yang disubmit, yang diupload sebagai latihan tugas. Ada 3 jurnal bahasa Indonesia, ya, yang disubmit. Tidak usah di zip ya, tidak perlu di zip.
Jadi langsung masukkan tiga-tiganya berurutan supaya kita cek, buka, kita bisa baca bareng-bareng nanti sebagai latihan ya, membaca jurnal secara scanning singkat cepat seperti apa. Lalu berikutnya adalah teman-teman bikin dalam Microsoft Word ya. Nanti buat dalam Microsoft Word itu adalah cover dari makalah judul yang akan kalian ramu ke depannya. Misalnya gini, teman-teman memilih tentang misalnya budaya perusahaan, berarti nanti bikin judul makalah yaitu contohnya ya, misalnya faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan gitu, atau analisis budaya perusahaan yang baik di Indonesia misalnya. Nah, seperti itu atau pentingnya budaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja misalnya gitu ya. Dan pastikan ini satu berbanding satu atau satu variabel terhadap satu variabel. Misalnya budaya perusahaan terhadap kinerja gitu ya. Atau minat wirausaha terhadap kegigihan atau terhadap strategi bersaing misalnya. Atau permodalan terhadap strategi bersaing misalnya. Nah, kalau bisa itu ada untuknya gitu ya. Misalnya tadi lingkungan belajar akan meningkatkan minat wirausaha misalnya atau lingkungan keluarga meningkatkan wirausaha. Jadi judulnya itu kalau bisa satu banding satu gitu ada dampak ada efeknya. Itu yang disarankan sih. Dan mungkin ini jadi tips judul-judul seperti ini akan mudah untuk menarik pembimbing ya untuk meng-ACC. Kalau misalnya hanya analisis faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan inovatif eh, masih dianggap mungkin beberapa dosen kita judulnya kurang gitu ya. Nah, kalau misalnya analisis faktor untuk budaya perusahaan inovatif agar perusahaan agar citra perusahaan meningkat di era digital misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya judul yang dianggap lebih kompleks ya atau sebagai judul karya ilmiah pun ketika dilombakan itu hal yang menarik gitu karena endingnya ada hal yang faktual happening di era pandemi, di era digital atau di era Indonesia emas misalnya gitu-gitu. Jadi endingnya adalah seperti membuat karya ilmiah lomba itu loh, membuat lomba karya ilmiah, tetapi variabelnya kalian adalah variabelnya ADP atau administrasi atau KWU. Gitu ya, nanti salah satu saja. Judul hanya satu, tetapi kalian memilih dari bidang yang sudah kalian tulis di sini. Ambil dari yang hijau saja. Kalian memang fokusnya di minat, ya minat wirausaha, fokusnya di kinerja, di motivasi pegawai, ya motivasi pegawai atau pentingnya motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja perusahaan misalnya. Tapi harus paham ya kalau motivasi itu sebagai awal yang akan memberikan dampak pada kinerja. Jadi harus tahu mana sebab, mana akibat itu ya kinerja dulu atau motivasi dulu. Jadi logikanya harus main. Di sini kalau logika bahasa kebahasaan atau logika kalimatnya nggak main sulit bikin judul. Jadi harus memainkan logika gitu ya. Dengan adanya kepemimpinan, nanti kan pasti kinerja perusahaan juga naik. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, berarti motivasi karyawan juga akan meningkat. Nah, itu harus mainkan logika-logika menyusun variabel dalam judul, teman-teman. Misal pentingnya kepemimpinan gitu ya, gaya kepemimpinan untuk meningkatkan motivasi pegawai. Nah, itu pasti ada hubungannya. Kalau pemimpinnya aware, pemimpinnya sangat support kita, biasanya kita yang kerja juga enak kan. Jadi itu logika. Jadi teman-teman harus bisa melogika variabel antar variabel ini untuk jadi judul, meramu sebuah judul. Nanti biasanya kita cek juga pada masih bingung mana yang sebab, mana yang akibat gitu ya. Bahkan bisa saling berkebalikan. Kalau itu logis bisa saling berkebalikan, teman-teman. Oke, begitu ya. Nanti bikin di Microsoft Word, yaitu yang pertama halaman satu adalah judul makalahnya ya, huruf besar judulnya. Lalu setelah itu ada simbolnya UNIF, ya UNIF-nya kita. Lalu nanti ada nama dan NIM gitu dan juga tahun ya di bawah 2023 itu nama departemen sebagai judul cover makalah. Jadi buat halaman satu judul cover dari makalah, lalu halaman 2 buat
daftar isi teman-teman. Nah, daftar isi ini kita bikin kerangka. Kita akan nyusun kerangka dulu nih, mau bikin yang namanya makalah pendahuluan nih minggu depan. Artinya kita susun kerangka dulu dong gitu ya. Kita susun kerangka terlebih dahulu. Nah, bikin kerangka itu dengan cara bikin daftar isi, yaitu di halaman 2 di Microsoft Word. Jadi halaman satunya bikin judul penulisan makalahnya ya lengkap ya seperti bikin cover yang baik, ada nama NIM dan juga simbol UNIF. Lalu di halaman berikutnya bikin daftar isi. Nah, daftar isi ini coba saya ingatkan lagi. Daftar isi yang tadi sudah saya informasikan itu harus bisa memberikan kontribusi untuk judul ya. Kalau misalnya tentang motivasi pegawai gitu ya, faktor-faktor mempengaruhi motivasi pegawai untuk bisa meningkatkan citra perusahaan misalnya. Nah, artinya di sini yang difokuskan adalah motivasi pegawainya loh, teman-teman ya, bukan citra perusahaannya. Berarti motivasinya. Berarti artinya di pembahasan ini saya mau lihat nih nanti di daftar isi teman-teman. Ini daftar isi ya. Berarti nanti teman-teman membuat halaman 2 adalah ini yang dibuat. Ada kata pengantar, daftar isi, ditulis ulang ini ya. Ini ditulis ulang. Tetapi yang berbeda adalah pembahasan. Nanti saya mau lihat pembahasan bab 2 ini apakah sudah menjadi eh, roh atau inti dari judul itu. Kalau memang itu adalah motivasi kerja, berarti kan 2.1 pasti pengertian motivasi, lalu yang 2.2 mungkin tujuan motivasi, 2.3 teori motivasi atau konsep motivasi, 2.4 hambatan motivasi misalnya, 2.5 solusi atau cara meningkatkan gitu ya, atau tujuannya di atas dulu. Jadi gitu. Pembahasan ini sangat modifikasi, isiannya tergantung dari judul Anda dan ingin membahas apa gitu. Oke, apalagi yang mau ditanyakan teman-teman, nanti kita latihannya seperti itu ya. Hunting dulu variabel sebanyak mungkin, pilih, ambil jurnalnya, setelah tahu hunting jurnalnya, udah tahu skill hunting jurnal, bikin kerangka. Setelah bikin kerangka, minggu depan kita bikin bab 1. Nah, bikin bab 1 sembari latihan nanti hunting journal yang bahasa Inggris, di mana harus ngehack juga menggunakan yang gratisan dan membedah jurnalnya, mengambil problem yang ada supaya nanti masuk ke pendahuluan yang sangat sederhana. Nanti kita ajarkan yang sangat simpel ya. Atau melihat sebuah artikel, ada data, ada fakta yang itu primer atau sekunder yang bisa masuk pendahuluan. Itu ya, pendahuluan mungkin agak sedikit rumit, jadi butuh waktu khusus di minggu depan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Itu kira-kira tugasnya.